Ya, Shalom jemaat Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan harian hari ini. Kamis, kita kembali dalam akhir pembahasan dalam kitab Yunus. Kita akan belajar tentang kasih karunia Allah yang menjadi topik utama kitab Yunus. Nah, saudara, ini adalah dasarnya dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ketika Yunus kabur dari kasih karunia Allah. Nah, tujuan utama Tuhan adalah membuat Yunus itu memahami kasih karunia-Nya. Tuhan menolong Yunus untuk melihat belas kasihan Allah, kasih karunia Allah kepada bangsa Niniwe. Itu adalah rencana Dia dan karakternya Dia. Jadi kita bisa melihat Yunus itu dibimbing oleh Tuhan untuk memahami kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita gagal memahami kasih karunia Tuhan, kita bisa gagal paham juga tentang maksud dan rencana Allah, tentang kejadian dalam kehidupan kita. Terkadang memang banyak masalah dalam kehidupan ini umumnya disebabkan karena ketidaktahuan kita akan kedalaman kasih karunia Allah dalam kehidupan manusia. Nah, saudara, kekristenan diwarnai oleh jutaan kasih karunia, dan itulah yang membuat kekristenan itu unik. Belas kasihan, kasih karunia Tuhan itu banyak sekali dalam Alkitab, dinikmati, dialami oleh anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus di dalam sejarah Alkitab. Nah, saudara, kasih karunia adalah berita utamanya. Bahkan penulis buku ini, Tim Keller, menyebutkan itu adalah kabar baiknya, kabar baik kekristenan. Nah, saudara, ia mengutip Kolose pasal 1 ayat 6. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ketika kita memahami kasih karunia Allah yang membuat seseorang itu menjadi Kristen, bukan sekedar jadi orang yang bermoral atau orang yang beragama ataupun orang baik saja. Ketika kita memahami kasih karunia itu mengubahkan seseorang. Kita bisa melihat itu dalam pribadi Martin Luther, tokoh reformasi gereja, bapak gereja. Ia berubah dari seorang pendeta yang penuh rasa bersalah, keminderan, ketidakmampuan, menjadi seorang yang berani seperti singa yang menghadapi dunia. Ia begitu berani menyatakan kebenaran kasih karunia Alkitab yang ia temukan. Ia dicerahkan oleh kasih karunia Allah. Ia betul-betul ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma hanya karena kita percaya menerima belas kasihan Tuhan. Seseorang yang gak layak, seorang yang berdosa ini diberikan kasih karunia Allah yang begitu berlimpah. Itulah yang dialami oleh Martin Luther. Ia mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, ketika kita memahami kasih karunia Allah, itu akan membuat kita juga bersuka cita. Kasih karunia akan menghapuskan rasa takut akan kegagalan. Nah, saudara, memang kita punya banyak impian dan kerinduan untuk berhasil dan sukses. Namun, saudara, itu sebenarnya adalah cara kita untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kita, membuat diri kita aman. Kita mengejar kesuksesan, kita mengejar materi, kita mengejar kuasa, impian-impian itu. Namun saudara, sebenarnya seseorang yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu adalah peran Yesus sendiri yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memulihkan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita manusia yang berdosa. Kita mati secara rohani. Keselamatan itu adalah sepenuhnya milik Tuhan, diberikan kepada kita. Keselamatan bukan sebagian dari kita dan sebagian lagi dari Allah. Hanya dari Tuhan saja. Seluruhnya Tuhan kerjakan buat kita di kayu salib. Dan Ia menawarkan dirinya kepada kita. Maukah kita percaya kepadanya? Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kebenaran itu, keselamatan itu diberikan kepada kita yang gak layak ini. Nah, saudara, ketika kita berpikir saya ini adalah manusia yang layak, pribadi yang layak, kita belum paham belas kasihan Tuhan. Yesus Kristuslah
sebenarnya kelayakan kita. Kalau kita berkata, aku ingin Yesus hidup di dalamku, tetapi aku tidak ingin melihat Yesus bekerja dalam hidupku, kita masih belum paham tentang kasih karunia itu. Nah saudara, itulah yang membuat Yunus kabur dari kasih karunia Allah. Ia tidak mau Allah bekerja dalam dirinya. Ia berpikir Allah itu tidak sesuai dengan karakternya yang adil dan kasih. Namun saudara, Yunus dalam pelariannya itu kabur dari Allah, kabur dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah juga yang menyelamatkan dia. Dilemparkan ke dalam lautan, namun Allah mengutus ikan besar untuk menangkap, memakan Yunus, menyelamatkan Yunus. Dan dalam pergumulan, nah saudara, ketika kita sadar bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, dan tidak ada bagian dari kita ini yang bisa mampu berkenan kepada Allah, kita menjadi orang pribadi yang rendah hati, murah hati. Dan pada momen itulah Allah bersuka cita karena kita. Ketika kita berhenti menyombongkan diri kita, ketika kita berhenti mencari dan mendapatkan identitas kita dari hikmat, kekuatan, dan kekayaan dunia ini, hikmat manusia. Nah saudara, waktu itulah kita bisa menikmati belas kasihan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ketika kita belajar berjuang dalam hidup ini, di dalam anugerah demi anugerah, belas kasihan demi belas kasihan, kehidupan yang adil dan kehidupan yang berdasarkan kebenaran firman-Nya. Itulah yang Tuhan sukai, itulah Tuhan yang berkenan bagi kita. Kita bermegah bukan karena diri kita, kita bermegah karena Allah yang telah memberikan kita anugerah dan kasih karunia-Nya. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Banyak hal-hal yang mungkin kita kecewa, kita gagal, namun oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk bangkit kembali. Tuhan memberikan kita kesempatan kedua untuk mengalami kembali belas kasihan-Nya dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami belajar dari tema penting yang diberitakan dalam kitab Yunus akan kasih karunia Tuhan yang dinikmati oleh Yunus dan yang harus diberitakan oleh Yunus. Tuhan, tolong kami boleh terus sadar bahwa segala sesuatu ada dari Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami punyai ini adalah dari Engkau. Kami diciptakan oleh-Mu. Kami jatuh dalam dosa dan Engkau menyelamatkan kami. Kami yang bukan siapa-siapa, kami yang gak layak, kami hanya debu, tapi Engkau memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Engkau memberikan anak-Mu untuk kami, sehingga kami bisa diselamatkan, kami dipulihkan, kami boleh bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan, teruslah bekerja dalam hati kami, teruslah bekerja dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Dan mampukan kami boleh berkenan bagi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.